Ina ini pernikahannya 28 tahun. 28. Kamu nggak pernah bosen? Pengen sendiri gitu. Kamu sama Jimmy siapa yang paling sering cemburuan? Ya pasti suamiku lah, dia kan Leo ya. Tunggu bentar dong, ini kok bunyi terus kan? Suamiku. Lihat. Aku nelfon dulu. Jeremy Thomas telepon. Dicari. Bukan cuma di Matthew, di aku, di suami, di Valerie, membekas semuanya. Itu kita lagi tahap dimana kita penyembuhan diri. Berarti kamu untuk menyembuhkan dari kemarin hingar-bingar itu butuh waktu 4 bulan? 4 tahun dong. 4 tahun? Iya, kita harus merangkul dong. Bukan berarti anak kita jelek, kita tinggalin. Ya, dah, kita harus selamatkan dia. Jadi itu yang menguatkan dia, yang membuat dia itu malu kalau membuat kesalahan lagi. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al Elul TV. Oke, kalau kemarin aku sempat ngobrol bareng dengan anaknya Matthew Thomas. Sekarang aku bertemu dengan ibunya, yaitu Ina Thomas. Hai Ina. Halo. Ina ini pernikahannya 28 tahun. 28. Kamu nggak pernah bosen? Mungkin kalau bosen semua, boring bukan bosen ya. Kalau bosen enggak lah. Bosen bahasa Indonesia, boring bahasa Inggrisnya. Oh iya ya. Tawain sama dia loh. Iya benar. Jadi gini, bukan boring sama situasi gitu. Kayak misalkan kepengen space, kayak kepengen berapa jam me time, suami kerja, kita kayak pengen menikmati hari-hari kita tuh yang kayak pengen sendiri gitu. Apalagi kan sekarang kegiatannya udah nggak banyak, jadi kayak ya me time lah, ngapain gitu, mengerjakan hobi-hobi yang untuk diri kita gitu. Tapi pernah ya, sering atau enggak boringnya itu? Enggak lah, maksudnya kalau pas lagi kepengen sendiri aja gitu. Kan kita ada waktunya kepengen, nggak ada anak-anak kadang-kadang, nggak ada suami, nggak ada yang nanya-nanya gitu loh. Oh gitu. Oke guys, jadi aku ini udah berteman sama Ina tuh udah dari kecil, dari SMP. Kita sama-sama dulu lulusan Top Gas Aneka. Coba gimana kalau foto Aneka? 80-an gimana? Oke, terus gimana sih 28 tahun ini kalian ini kan pasangan yang harmonis ya, bahkan dibilang couple goals-nya tuh Jeremy sama Ina gitu ya. Ngeliatnya tuh seru dan lucu gitu. Gimana sih ngejaganya supaya tetap harmonis? Sering nggak sih berantem atau enggak gitu? Kalau perkawinan awal-awal kan semua orang pasti ngalamin ya. Iya. Kayak misal masih kecil soalnya. Iya, kita kan masih kayak mencari jati diri masing-masing lah gitu. Tapi makin kesini kita tuh udah kayak temen. Jadi kayak setiap masalah tuh nggak pasti ada selesai sendiri gitu. Kayak gitu ya? Misalkan lagi baper-baperan, lagi jengkel gitu, hitungan berapa menit tuh udah kelar. Hah? Karena salah satu tuh udah tahu kayak harus ada yang berhenti gitu loh. Jadi udah otomatis kita sendiri tuh udah kayak berdamai sama diri sendiri, Mai. Siapa yang sering ngalah? Suami. Piye kalau misalnya caranya dia menenangkan, misalnya kamu baper nih ya, tiba-tiba mungkin namanya perempuan ya, perempuan pasti ada masa mau menjelang menstruasi itu pasti sifatnya jadi moodinya nggak jelas itu. Swing mood gitu. Swing moodnya gitu. Biasanya nggak usah aku nunggu itu, mereka udah ngebaca. Karena aku kan kayak misalnya lagi rewel tuh berarti aku tuh lagi anak-anak tuh nuduhnya kan dulu waktu masih muda papanya gini, ini pasti lagi mens nih, ngomel terus gitu. Jadi anak-anak itu sampai sekarang kalau misalnya aku lagi ngomel pasti mama lagi mens nih, lagi datang bulan nih gitu loh. Jadi sebenarnya itu kebiasaan yang didengar sama anak, diomongin suami sampai ke anak-anak gitu loh. Ya? Jadi kalau aku lagi, Matt jangan gini dong Pak, pasti mama lagi ini ya datang bulan ya gitu. Enggak, siapa bilang ya, nggak taunya besoknya iya gitu. Iya sih. Jadi ya kan? Yang banyak ngademin tuh suami berarti. Suami, karena beda umur juga kan. Beda umur piro? 5 tahun doang. 5 tahun doang. Jadi Ina ini aku sama-sama Jawa Timur guys. Aku dari Surabaya, Ina ini dari Banyuwangi.
Gitu. Dan kebetulan anak-anak kita ini main bareng. Jadi dulu tuh sering kita telepon-teleponan, bahkan sampai sekarang ya, telepon-teleponan untuk ngasih tahu anak-anak kita lagi ngapain nih. Ya kan? Ada update baru, apa gitu tuh kita suka ngasih tahu. Iya, gitu. dan aku kebanyakan karena aku adalah tipe ibu yang cuek, kebanyakan dapat Aku yang update dari ngomong. Ina. Terus nanti udah ngomongnya panjang lebar, Mei aku mau ngomong nih, aku mau cerita gitu ya. Nanti kamu selalu bilang, udah anak itu titipan Tuhan. Kamu harus berdoa. Ngomong aja Gusti Allah. Kadang-kadang banyak yang masih mau diomongin tapi putusnya lo di doa. Nah tapi itu ada manfaatnya sih Mai. Sampai sekarang gue sampai nata tuh waktu tahun berapa tuh? Yang kapan? Yang kamu bilang kamu harus berdoa. Iya, Pokoknya Matthew umur 15 tahun lah. Ya, masih waktu itu Al masih sering main sama Matthew ya. Sering tidur di rumah kan dulu. Jadi waktu aku ngomong sama kamu udah kamu berdoa aja. Jadi dari situ aku mementingkan doa itu perlu banget setiap hari. Dan aku tuh sampai punya meja doa sendiri. Mau aku di Jakarta, mau aku di London, mau aku di pesawat, aku bawa peralatan doa. Hah? Maksudnya mejanya juga dibawa? Iya. Meja nih? Bukan mejanya. Apa namanya kayak, aku kan Katolik ya, aku bawa rosario, bawa kayak doa novena, doa apa kan kalau di pesawat tuh kadang nggak bisa tidur kan. Jadi orang pada tidur, aku novena Wirid gitu. lah ya. Oke. Gitulah pokoknya. Kamu kan udah pernah lewatin sebagai ibu ya. Kemarin kan anak kamu sempat ada kasus ya kan. Pada saat kamu mengetahui anak kamu terkena kasus yang luar biasa besar, kamu sebagai ibu apa sih yang pertama kali kamu rasain? Kalau aku kan dulu anakku kecelakaan, aku kayak ngambang gitu, nggak bisa mikir ya kan. Tapi akhirnya aku balikin lagi dengan doa ya kan, serahin ke Allah. Nah kamu gimana waktu itu? Kurang lebih sama lah sama kamu, kayak kita kehilangan, kayak kita pengen ganti jantung gitu ya istilahnya. Pengen jantung yang ada ini diganti, pengen jantung baru supaya nggak terlalu weak gitu kan. Nah jadi pada saat itu terjadi, yang ada di kepala itu adalah aku harus merangkul anakku, aku harus menyelamatkan dia dari dunia luar. Misalkan orang menilai, orang yang tidak tahu cerita sebenarnya, atau bahkan aku sendiri kena mental health aku juga nggak sehat, karena pada saat itu akunya yang mengundurkan diri dari kehidupan luar. Jadi aku selama 4 bulan itu ada di kamar terus. Jadi temanku datang nih silih berganti, aku nggak mau nemuin karena aku hanya ingin berdoa dan hanya ingin membayangkan mukanya anakku. Karena aku pagi harus ketemu dia, pulang malam harus, waktunya pulang tuh kayak kalau bisa selama-lamanya, apapun aku usahakan untuk tidak terpisah dari dia terlalu lama gitu. Jadi selama itu aku hanya berkomunikasi dengan Tuhan dan berkomunikasi sama anakku. Jadi aku kayak dari situ aku kayak pelajaran hidupku itu seperti kayak disinilah kamu harus memilih. Kalau dulu kan kita bilang sama anak kita nggak boleh ya pilih-pilih temen ya. Kamu nggak boleh sombong, nggak boleh apa. Ternyata dengan apa yang kita sudah alami, anak kita tumbuh dewasa, ternyata milih temen tuh harus. Iya, pasti. Harus, gitu. Jadi kalau dulu kan kita orangnya karena tulus, karena apa banyak temen. Tapi setelah orang kalau setiap punya musibah kan siapa teman, siapa bukan itu Ketahuan ya? ketahuan. Jadi aku berpikir bahwa lebih baik memiliki teman sedikit, tetapi berkualitas. Begitupun anak-anak, makanya kita keluarganya private banget kan, nggak ada orang luar yang ngerecokin gitu loh. Gitu. Nah itu sampai usaha kamu sampai ngelariin Matthew ke London ya? Iya. Berarti untuk menghindari dari berita-berita yang ada di Indonesia? Iya, aku nggak kuat main soal ya? berita-berita itu, nggak bisa aku. Karena ini soal anak, kan kamu tahu kelemahan aku cuma anak. Iya. Nggak bisa aku, pokoknya aku bisa menghadapi apapun, tapi soal anak aku nggak bisa. Kalau kamu kan cuek ya, udah pasrah gitu. Aku pulang dari rumah kamu atau aku habis ketemu kamu nggak bisa aku pasrah seperti yang kamu bilang tuh nggak bisa. Iya. Tapi luar biasa loh waktu itu Ina emang luar biasa, dia memprotek family-nya pada saat anaknya kena musibah ya. Kamu luar biasa sih memprotek anakmu sampai kamu pindahin semua ke London ya kan. Dan kamu juga hidup di sana. Iya. Dan kebetulan juga anakku tinggal di London juga ya kan. Iya, jadi kita lebih mental health kita memilih untuk menyembuhkan kita sekeluarga tuh di London untuk saling mengisi,
untuk bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri dan kita merasa aman, gitu loh pada saat itu. Keluar dari sini nih lebih aman daripada di sini. Jadi mental health kita benerin dulu di sana gitu. Tapi kita sekarang semuanya puji Tuhan udah kuat semua. Matthew, Valerie. Cuman kita bertiga nih, aku, Valerie sama Matthew masih memiliki sifat yang introvert. Jadi kalau yang Jimmy kan emang dia orangnya tenang ya, dia bisa mengatasi segala hal. Banget. Kalau tenang aku banget, kayaknya bukan santai sih. Dia kayak langsung solusinya begini. Hadapinnya juga tenang. Pokoknya dia memang yang membuat kita semuanya jadi bahwa ada pelindung gitu loh. Ada guardian angelnya tuh adalah suami dan papanya itu gitu. Berarti kamu untuk menyembuhkan dari kemarin hingar-bingar itu butuh waktu 4 bulan? 4 tahun dong. 4 tahun? Iya. Oh gitu? 4 tahun apa 5 tahun ya, sejak ini aja mental health aku belum selesai. Belum selesai, jadi masih ada trauma, masih aja takut dalam diri aku sendiri, parno ada apa segala macam. Parno atas misalnya? Parno itu ya nggak ada kejadian aja aku parno sama anak-anak itu loh, Mai, ya kan? Jadi bagaimana sudah ada kejadian itu makin yang namanya masih belum bisa mengontrol itu dan masih belajar untuk kadang-kadang anak-anak bilang kita tuh udah besar, mama nggak bisa terima kenyataan bahwa kita udah besar gitu. Iya tahu eranya kita udah berbeda gitu, tapi aku ini kolot loh, aku bilang gitu sama anak-anak. Tapi aku juga bisa modern, cuman kita hidup harus ada value. Tapi beda, zaman sekarang beda mah gitu. Tapi gini, aku boleh bertahan dengan kekolotan aku boleh bertahan dan boleh ngasih tahu kamu setiap hari tentang value hidup. Kamu mau dengerin, kamu mau enggak, nanti kamu akan ngerasain. Oh ya mama pernah ngomong kayak gini. Terutama anak perempuan ya, gitu. Makanya kalau kamu ketemu Matthew kayak kemarin, dia selalu, aku lihat ya, dia selalu mention, untung mama begini, untung mama begitu. Ya menurut aku bahwa aku selama ini memang peranan aku sebagai ibu untuk Matthew, untuk Excel, orang taunya Excel ya. Matthew sih? Matthew kalau kita ya. Kalau kita ya. Untuk Matthew orang nggak tahu bahwa itu adalah perjuangan yang sangat jatuh bangun sebenarnya kan kamu tahu. Gitu. Sekarang berarti anak-anak kan udah sama-sama ngelewatin hal yang besar ya. Hikmah apa sih, Nak, kalau yang boleh kamu sampaikan dari misalnya dulu kalian ini kan baik-baik aja tiba-tiba puing dikasih gempa bumi kiamat sama Tuhan ya kan. Hikmahnya apa sih sampai akhirnya yang berhasil membuat keluarga ini masih satu gitu loh. Hikmahnya adalah kalau ya sebenarnya ada aku juga beruntung, kita sekeluarga beruntung untung ada kejadian itu. Kita semua selalu bilang gitu, untung ada kejadian itu. Tuhan tuh sayang sama kita. Jadi kita ambil hikmahnya adalah positifnya di mana kejadian itu menjadi pelajaran kita. Yang waktu kejadian itu sampai sekarang belum selesai loh ini kita. Hati kita, penataan untuk kita berani di sini, di Jakarta gitu. Dengan seperti manusia yang orang kepengennya orang nggak tahu kita kan. Pernah ada kejadian ini, mental health tuh kan nggak gampang. Kayak kamu pergi ke mall pasti kalau ngelihat orang ngelihat, padahal orang ngelihat mungkin memuji ya, tapi kan kayaknya karena kejadian itu mungkin ini kan dulu gini, kita masih ada gitunya kan. Masih ada keparnoan itu. Itu. Jadi itu yang membuat aku tuh kadang nggak pernah keluar. Itu sempet kayak gitu, tapi sekarang aku mencoba untuk ya kalau gue bisa keluar sama anak-anak, gue keluar sama anak-anak aja. Maksudnya itu membuat aku nyaman. Keluar sama suami itu membuat aku nyaman. Jadi aku tidak harus nyaman itu, happy itu nggak harus berbondong-bondong dengan teman-teman banyak gitu. Jadi ternyata family gue tuh membuat aku tenang nih. Untuk aman di luar, untuk aman di mana. Jadi aku tuh orangnya traumatiknya tinggi, Mai. Jadi untuk proses itu aku rasa nggak semua orang gampang menyelesaikan melewatinya. Dan gitu. Apa ya? Dan melewati dan bisa berdamai dengan keadaan dan diri. Gitu. Jadi hikmahnya apa lagi? Ya hikmahnya itu tadi, belajar dari kesalahan. Oh, belajar dari kesalahan. Tapi kalau di London itu sempat keluar-keluar dong? Oh, kalau di London bebas. Orang nggak ada yang kenal sama kita. Nggak ada yang tahu. Jadi
London itulah ekspresi yang sebenarnya diri kita masing-masing. Jadi kayak kalau di sana anak-anak minta izin, mah aku mau hangout, pulangnya jam 1, kita nggak khawatir, Mai, nggak ada kekhawatiran. Tapi kalau di sini dia pulang jam 12 aja, aku pengen nyari rasanya. Iya. Gitu loh. Jadi mindsetnya udah berubah gara-gara kejadian-kejadian itu. Rencananya mau balik ke London lagi? Pengennya, ya. karena Valerie kan mau ngambil S2, kamu harus kembali lagi ke sana karena itu kan di sana masih ada barang-barang kita, tempat tinggal kita masih harus balik lagi, memang harus ngurusin semuanya gitu. Nggak pasti balik gitu loh. Pasti balik. Iya, karena memang juga aku pribadi, El yang pernah sekolah di London itu juga pernah bilang gini, enaknya di luar negeri kenapa? Kita bisa menjadi diri kita sendiri, kita mau naik MRT ayo, mau naik subway, maksudnya subway ayo, mau jalan kaki, jalan kaki juga nggak ada yang kenalin kita, jadi kayaknya kita bebas menjadi diri kita sendiri ya. Dan kita anak-anak lebih independen. Betul. Oke, sekarang kita bahas tentang Ina Thomas ini yang tiap harinya ya aku dicerewetin dengan misalnya, Mai kamu harus minum madu ini madu apa black garlic buatan sendiri, Mai ini ada kefir inilah ini itu ya kan. Kalau dulu kan awal-awal kamu sering banget tuh mempromosikan dengan kefir-kefir yang serba buatan sendiri ya kan. Sampai Matthew kemarin bilang bahwa oh mama itu orangnya sehat banget. Apakah itu rahasia kecantikan seorang Ina Thomas sampai hari ini masih fit, masih kurus dan masih awet muda? Seberapa pecinta herbal sih kamu, Nak? Oh, cinta banget. Dan kenapa alasannya kamu sampai mau harus herbal? Aku punya pengalaman di mana mertua sakit kanker, yang perempuan. Aku yang ngurusin sampai dia meninggal. Terus yang mertuaku yang papanya Jeremy, dia kolesterol. Dan dia punya jantung tuh tinggal 25% lagi, meninggal karena itu. Jadi waktu itu dokter bilang gini, cepet atau lambat, kalian ini kan anaknya nih, mama meninggal karena kanker, papa meninggal karena kolesterol, itu genetik. Kalau kalian nggak jaga, kalian akan mengalami hal yang sama. Tapi emang biasanya kan begitu ya. Akhirnya aku bilang sama mereka bahwa kita harus hidup sehat mulai sekarang. Gitu. Dari berapa tahun lalu tuh? Matthew umur berapa ya? Pokoknya Matthew umur mungkin 20 tahun yang lalu. Hah? Sebelum si Vera, teman kita, itu Vera, itu kena kanker, aku udah minum jus. Tapi lebih ngerti lagi setelah Vera ngasih tahu gitu loh. Vera tuh sahabat kita juga yang punya rumah ini. Dia juga kena kanker stadium 2B dan alhamdulillah karena sembuh. Sesuatu yang makan buah, sayur, segala macam itu akhirnya sembuh juga. Sembuh. Jadi karena itu berarti ya. Jadi dari situ aku susah sih untuk membuat anak-anak memiliki habit yang namanya pagi minum herbal, pagi minum jus sayur, harus nggak pakai ini, nggak pakai itu tuh susah. Tapi kan waktu itu Jamie suka makan sehat, tapi dia tidak mengenal yang namanya herbal. Dia vitamin ya, sama dia untuk otot kan. Jadi aku bilang sama dia, kalau kita bisa herbal kenapa enggak gitu. Jadi mereka nggak mau, aku minum aja depan mereka. Kebetulan Valerie sama Matthew itu waktu kecil, walaupun ada supir, aku selalu ikut nganterin sekolah. Jadi aku tungguin. Wow. Di mobil minum jus gitu. Jadi terutama Valerie kan, zamannya green juice inget nggak? Banget. Jadi kalau pagi itu aku harus ikut ke mobil hanya untuk goalnya aku tuh Valerie minum detox 2 bulan untuk minum si wheatgrass itu. Akhirnya berhasil dan pada saat itu anak-anak kan sampai ngumpet makan kerupuk apa takut sama aku di bawah meja gara-gara aku terlalu sehat. Waktu itu anak-anak ada yang bohong-bohongin aku, dibuang lah, ngakalin sopirnya apa segala macem. Terus pada saatnya anak-anak sudah besar dan dia tahu itu value, yang namanya dia sakit kan nggak nyari dokter, yang dicari mamanya. Karena setiap mereka sakit, aku sakit perut, aku bikinin herbal kayak kunyit atau jahe atau apa gitu ya, direbus apa segala macam, ntar mereka sembuh atau perutnya aku kompres. Jadi sekarang kalau anak-anak sakit mau dia di luar negeri mau apa, mah, Ai ajarin dong bikin herbal yang mama bikin waktu Ai sakit gitu. Terus dia belajar bikin kefir, Valerie di luar negeri. Nah terus mereka lebih percaya bahwa masakan aku itu lebih sehat daripada di luar. Jadi semua anak-anakku setiap syuting minta dibawain makanan dari rumah sampai detik ini.
gitu. Jadi apa aja yang kamu bikin untuk yang minum ritual dari dulu sampai sekarang? Jahe, probiotik, kunyit, kayak rebusan serai, kayu manis. Karena itu manfaatnya ada. Dan aku selang-seling, Mai. Terkadang green juice itu kan karena yin and yang kan. Kita kalau minum jus kan dingin. Tapi kan nggak boleh dingin terus badan kita. Nanti kita kekurusan. Jadi kita harus minum jahe. Jadi aku blender pakai jahe, jadi hangat dan dingin. Jadi harus balance. Gitu. Oh, jadi green juice-nya tuh atau jus hijau-hijauan ini, sayur-sayuran ini kamu blend sama jahe. Gitu. Oke. Dan aku juga ngalamin guys dulu waktu zaman kita minum apa? White grass. White grass itu rumput gandum. Rumput gandum. Aduh, rasanya. Tapi kan kamu dulu memang perlu. Ya. Makanya dipaksa-paksa kan. Ya, dulu dipaksa sama Vera, sama dia dipaksa semua untuk minum untuk supaya dia green sehat. juice supaya sehat. Kemarin juga aku dipaksa untuk kamu harus minum kayu manis dicampur apa? Campur serai. Biar tidurnya enak, aku bilang gitu sama dia. Terus probiotik terus gimana? Dapat dari mana? Ntar aku bikinin. Sebenarnya udah jadi, cuman aku males banget mau masukin toples, Mai. Jadi aku tunda. Nah ini balik lagi ke kalian, kamu sama Jimmy. Dari kamu sama Jimmy, siapa yang paling sering cemburuan? Ya pasti suamiku lah, dia kan Leo ya. Oh gitu? Dia overprotective sih, sebenarnya intinya bukan cemburuan. Jadi dia itu memiliki sifat pelindung. Apa yang gue milikin gue jaga, itu aja sih intinya. Jadi kayak misalkan aku mau pergi ke tempat kamu nih, kayak kemarin, ingat ya besok aku pergi ke Maya. Jadi dia nggak telepon gitu loh. Jadi dia telepon pada waktunya, kayak aku bilang, gue udah harus pulang. Itu berarti Jimmy udah nelfon. Gitu. Kan kamu denger dia nelfon. Nah itu aku harus pulang, aku harus tahu diri gitu loh. Jadi itu aja sih menjaganya gitu. Jadi sebenarnya dia kalau dikasih tahu dia akan lebih tenang gitu aja. Ya kita harus ini dong, harus. Kan udah dikasih tahu bahwa mau ke rumahku kemarin. Iya, tapi kan dia pulang jam berapa itu masih gitu loh. Gitu. Wah. Gitu. Kamu senang digituin? Kadang-kadang enggak, Mai. Kalau ego sih. Karena gue masih pengen lama gitu kan, ngobrol gitu sama temen. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kalau aku nggak direm, nanti kayak dulu nggak pulang-pulang. Waktu muda gak pulang-pulang. Waktu muda. Ya kan kita kan pernah muda guys. Aduh. Jadi kamu gak pernah cemburuan ya? Jadi kalau buat apa cemburu ya? Karena gini, kalau kita cemburu, suami posesif atau cemburu, kita cemburu, nanti kita makin nggak bisa bergerak kan. Jadi kita kasih space suami, belajar, ajarin gitu. Enak nih dikasih space gitu aja udah. Jadi kayak kita kasih contoh gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ya sama memperlakukannya gitu. Tapi makin berjalannya waktu dia kayak ngerti sih. Masih sering cemburuan? Masih lah ya kemarin ya, telepon iya, makanya gitu, kayak gitu-gitu masih ada gitu. Sebenarnya bukan cemburu sih ya. Emang udah kebiasaan nyari aja. Karena kan memang dia kepengennya tuh sama-sama gitu loh. Kalian emang bisa keluarga sendiri. Keluarga yang sangat lucu sih, bisa anak bapak, istri, suami, anak dan anak-anak nih ya. Udah gitu anak-anaknya sangat protek banget ya kan. Terus bisa Matthew bisa ngetato gambarnya Valerie ya kan. Jadi pulang kalau Matthew keluar seharian lumayan dia selalu nanya pembantu, mama makannya apa? Mama tadi udah tidur malam nggak gitu. Oh gitu. Oh, ya? Matthew dia lebih overprotective sama aku sejak besar. Begitu dia menjelang punya jati diri lah, udah menemukan jati dirinya, sudah menjadi Matthew yang mandiri, dia lebih khawatir dengan aku. Orang kadang-kadang aku bilang, kamu takut mati ya, gituin dia. Kamu jangan ngomong gitu dong, kata dia. Kamu nakut-nakutin gitu? Enggak, bercanda, nggak nakut-nakutin. Oke, rahasia parenting dari Ina Thomas dan Jeremy Thomas untuk kedua anaknya? Value-value-nya apa aja, inti-intinya? Tunggu bentar dong, ini kok bunyi terus kan? Suamiku. Lihat. Aku nelfon dulu. Jeremy Thomas, telepon. Bentar, Dicari, padahal di rumah sahabat temennya. Aku lagi podcast sama Maya. Nanti telepon, ya. Oke. Ya. Padahal ini, baru dimimpiin. Ini miss call-nya udah berkali-kali. Wow. Kalau nggak diangkat nanti curiga. Terus segitu ya
panggilnya Jimmy toh? Jimmy. Jimmy, Kita, nelpon kamu bisa berapa jam sekali berarti? enggak sih, enggak kayak dulu, tapi dia kayak Emang dulu berapa jam sekali dulu? sering. Tapi sekarang tuh gini, dia nelpon kalau aku pamitan. Oh. Gitu. Kalau aku nggak pamit kan dia tahu aku di rumah. Jadi Oke. kalau aku tahu keluar, baru dia tuh kayak nelpon di mana, udah di mana gitu doang sih. Terus pulang jam berapa, terus sama siapa. Padahal udah ngomong sama Maya, tetap nanya sama siapa gitu. Emang orangnya suka nanya. Oh gitu ya. Kalau kejadian sama aku dia yang nanya aku, ngapain sih nanya? Nggak bosan apa telepon mulu? Nah kamu ini kan tidak posesif terhadap Jimmy, kan? Terhadap bojomu ini kamu nggak posesif. Tapi yang aku tahu kamu ini kan posesif terhadap anak kemanapun dicari, anak gini dari dulu inget kan? Sampai aku bilang, nah udahlah anakku jangan terlalu diikat banget, nanti dilepas ya kan? Titipan Tuhan kamu Nah, bilang. titipan Tuhan, udah doain aja gitu. Segitu posesifnya kamu ke anak tuh kenapa nak? Karena kita keluarga kecil. Aku hanya memiliki mereka berdua. Kita bukan keluarga besar dan Jeremy juga papa mamanya udah nggak ada, ya kan. Dan yang kita miliki ya dia. Aku ada apa-apa sama dia. Aku pengen anak-anak ini menjadi anak-anak yang beretika, gitu loh. Sukses itu kan maunya orang tua ya. Ya itu aku bimbing aja. Jadi kesannya kayak posesif ya. Tapi sebenarnya mungkin aku yang nggak siap main anak-anak udah besar gitu. Cuman sekarang aku mulai ngerti bahwa aku harus agak longgar gitu supaya anak-anak bisa bercerita gitu. Tapi ya kebiasaan itu nggak mungkin hilang gitu aja ya. Kayak misalkan Valerie itu sama aku. Aku mau pergi besok izin sama suami dari malam atau dari pagi gitu ya. Tapi kalau si Valerie mau pergi hari Jumat aja, misalkan weekend, Jumat aku pergi jam segini, akan pulang jam sekian gitu loh. Itu harus benar-benar, nanti begitu udah jam segitu, aku telepon, kamu di mana? Boleh nggak 15 menit lagi gitu loh. Okay. Jadi masih kayak gitu, termasuk Matthew. Besok weekend, ayo dong jangan kayak gitu. Udah ngerti aku, tapi ya namanya posesif itu untuk mereka memastikan mereka lebih aman aja gitu. Protektif terhadap anak ya. Iya, tapi itu kan ya itu mungkin orang berpikir bahwa lo gitu banget, tapi gue nggak bisa hidup kalau misalnya gue nggak gitu. Nggak bisa. Aduh. Jadi kamu diprotektifin sama Jimmy. Kamu protektifin ke anak-anak. Jimmy protektif nggak ke anak-anak? Iya, sama. Oh, sama. jadi Kita nih sebenarnya pribadi yang sama-sama ingin melindungi anak-anak, tapi yang masih di batas wajar lah, nggak yang kayak anak-anak tuh sampai malu gitu, yang enggak gitu loh. Jadi makanya kadang-kadang aku pengen bener nggak Mai kalau aku kayak gini gitu kan, supaya aku tahu bahwa ini nggak berlebihan gitu loh. Pada saat kamu mengetahui Matthew ini kan kena kasus nih ya, otomatis kamu juga kena tadi mental health. Matthew juga pasti otomatis juga kena parah sampai sekarang. Bagaimana kamu membuat dia, Matthew ini, bangkit kembali untuk menjadi pribadi yang alhamdulillah hari ini dia sudah mandiri dan sudah mulai bagus nih anak ini kan. Gimana tuh? Membenahi mental health, membenahi hati, membenahi overthinking kan dia pasti. Dan trauma dia masih ada sampai sekarang. Kalau tidur itu, aku selalu ngecek pagi-pagi. Masih ada nggak bantal dilempar ke sana, gelas ada yang dilempar, dia nggak sadar itu, ngelempar-ngelempar kan. Itu berarti dia belum sembuh dari trauma dia. Karena kan dia ada psikiater kan. Nggak usah aku ceritain kejadiannya kenapa dia kayak begitu, tapi itu luka yang dalam. Untuk Matthew, yang butuh waktu untuk disembuhkan. Sampai detik ini masih ada begitunya. Bukan cuma di Matthew, di aku, di suami, di Valerie, membekas semuanya. Itu kita lagi tahap dimana kita penyembuhan diri. Jadi untuk mensupport dia, itu kita selalu setiap pagi ada komunikasi. Atau waktu kita makan ada komunikasi di meja. Ngapain hari ini? Terus, aku dapat kerjaan ini. Oke, bagus. Ini. Jadi kita tuh selalu mensupport apa yang mereka katakan, apa yang mereka minta gitu. Pada saat anak-anak memiliki rasa percaya diri, disitulah aku rasa yang namanya mentalnya tuh udah putus,
nyambung dikit-dikit gitu. Bahwa oh ya, apapun yang terjadi sama aku, jelek buruk, mama tetap mau menerima aku apa adanya. Ya iya dong, kita harus merangkul dong. Bukan berarti anak kita jelek, kita tinggalin. Ya, Dah, kita harus selamatkan dia. Jadi dia tahu banget bahwa Valerie sama Matthew pada saat dia berbuat yang tidak diinginkan oleh keluarga, dia tahu aku sama Jimmy membuka hati untuk merangkul mereka. Kita perbaiki sama-sama gitu. Jadi itu yang menguatkan dia, yang membuat dia itu malu kalau membuat kesalahan lagi gitu loh. Oh gitu ya. Jadi hikmahnya itu banyak buat dia. Dan dia menjadi sukses itu dia selalu bilang berterima kasih sama apa yang mama sudah berikan kepada aku gitu. Ya, jadi memang anakku ada psikiater khusus? Ada kan? di Psikolog London. ada nggak? Ada. Jadi guys, memang kayak contohnya Ina dan aku juga, anakku juga pernah kecelakaan ya kan. Itu emang nggak mudah untuk anak-anak kecil ini melewati masa-masa sulit ya. Kadang-kadang jangan sampai gengsi untuk kita kirim anak ini ke psikiater dan psikolog. Orang pikir anak ini gila, enggak gitu, enggak. Kalau ya kan? enggak cepet malah kita rugi gitu loh. Ya kan? Sama dikembalikan lagi menuju Enggak ke cuman Tuhan, ya. anaknya loh yang harus dibenerin, kita berempat. Karena kita berempat udah terganggu banget nih gitu, udah sakit nih dengan segala macam, bukan kita, maksudnya yang dibuat sendiri akibat yang kita terima. Itu kan bukan orang lain yang buat salah, kan kita sendiri. Efeknya ke semua. Jadi kita harus memperbaiki sama-sama gitu. Ya. Jadi jangan pernah merasa malu mempunyai anak-anak yang memang pernah melewati sebuah ujian yang nggak gampang, untuk saling menguatkan ya, membangun anak-anak ini supaya tidak jatuh kembali. Emang nggak gampang, tapi itulah proses pembelajaran kita sebagai orang tua yang harus intinya mendidik anak-anak menjadi orang baik. Ya, kita hanya ingin endingnya tuh memiliki anak yang beretika, bervalue, terus tidak membanggakan gitu loh buat dirinya sendiri. Dia berbuat itu untuk dirinya sendiri, bangga gitu ya. Bukan kita yang harus dibanggakan. Membahagiakan orang tua, kamu harus membahagiakan dirimu sendiri dulu. Nah, baru orang tua akan bahagia melihat kamu bangga dengan dirimu. Gitu ya. Padahal anakmu lagi pengen membanggakan kalian. Makanya itu udah waktunya dia membanggakan aku kan. Kemarin aku isi dengan kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Kamu harus berbuat menjadi dirimu sendiri apa adanya. Lah kalau Valerie kan menjadi dirinya pakai tas kresek kemana-mana. Kenapa gitu? WhatsApp aku tiap hari cuman gini, Val, nanti ada meeting ya? Iya. Jangan pakai sandal jepit ya, oke. Jangan pakai baju tidur ya, oke. Rambutnya disisir ya itu. Tiap hari itu doang pagi itu, besok paginya begitu lagi. Aku sampai sadar gini, ini dari tahun berapa omonganku begini ya. Emang tomboy sih Valerie itu ya. Pakai sandal jepit, aduh udah deh anakku. Apa-apa, ntar suatu saat dia juga berubah kok kayak Tante Maya. Nggak bisa deh, Mai. Bisa, udah jangan bilang nggak bisa. Nanti pada saatnya dia punya pasangan Terus udah kadung ini, ngajarin mencintai alam gitu loh. Oh gitu. Jadi ya kalau misalnya lagi ngedate, kamu siapa yang bayarin? Bayar sendiri lah. Waduh. Kenapa sih nggak mau dibayarin? Harus dibayarin, udah besar kok nggak mau dibayarin cowok. Nggak lah, aku bayar sendiri aja katanya. Bagus itu. Seperti Tante Maya. Kayak lo. Tapi sekarang udah punya pasangan, belajar untuk merubah sikap untuk bayar sendiri ya. Mungkin makanya aku bilang pasti suatu saat Valerie akan bisa berubah karena apakah dari pasangannya, apakah dari pekerjaannya. Kalau aku kan berubah menjadi agak sedikit make up dan kalau dari pasangannya mesti gimana coba nanti? Berubah dari tas kresek ke tas kayak Tante Maya. Bisa, kalau aku dulu kan gara-gara dari Ratu, jadi punya grup Ratu, akhirnya berubah pakai lipstick, pakai make up, ya kan, kostumnya jadi feminim, penampakannya. Ketuai lanang. Tapi juga pasangan juga akhirnya berkomentar, kamu cantik deh kalau pakai gini. Nah, ini lama-lama kan kita karena kita cinta sama pasangan, lama-lama oke deh aku pakai gini gitu. Senang aja, jangan khawatir. Nah ini biasanya ini adalah ini kan kita sama-sama seumuran ya, seumuran, punya anak yang seumuran juga, yang rata-rata pasti udah berhubungan dengan pasangannya, ya kan. Kamu memberikan kriteria
menantu atau nggak kasih kriteria, bebas aja gitu? Kalau dibebasin juga nggak baik buat menurut aku. Kita sebagai orang tua harus berpartisipasi untuk memberikan saran. Itu aku sama Jimmy ya, nggak tahu orang lain, itu kan orang beda-beda. Jadi pada saat anakku misalnya mention aku lagi ngedit sama ini, aku kasih tahu backgroundnya tuh bukan soal materi ya, materi anakku udah tahu sendiri, Mbak. Anakku nggak ada yang, anak tuh selalu tahu bahwa dia baik, terus dia beragama, dia sopan, itu yang penting. Dan dia menghargai kamu, dan dia mau menghargai kita. Yang paling penting lagi pada saat kamu sudah berhubungan, dia bisa menjaga kamu apa tidak. Karena anak-anak beda-beda. Saling menjaga kali ya? Iya, saling menjaga. Anak-anak beda-beda. Matthew orangnya sensitif. Jadi kalau Matthew pacaran, aku bilang sama Matthew, kalau menurut mama kamu cocoknya yang gini loh, Matt. Yang bisa menjaga hati kamu, karena kamu sweetheart. Ya, oke. Kamu sensitif. Kamu akan lebih cocok begini gitu. Nah kalau Valerie, aku selalu memberikan standar kepada dia. Standarnya apa? Kamu tidak boleh merepotkan menjadi seorang perempuan, karena aku kan mandiri kan. Kita kan perempuan independen. Betul. Gitu. Kamu harus bisa berdiri di kakimu sendiri, menjadi perempuan, sehingga pada saat suamimu jatuh, kamu tidak meninggalkan dia, tetapi kamu membantu dia untuk menjadi lebih kuat sebagai kepala keluarga. Aku bilang gitu. Jadi kalau kamu bekerja, kamu harus balance mencari suami yang bekerja. Nggak perlu kaya, tetapi orang kaya itu bisa di building. Tapi kalau misalnya kamu di atas kamu sedikit, paling nggak value-nya, paling tidak kamu bisa menghargai suami kamu. Kan jadi istri nggak mesti minta-minta ya, menurut aku gitu. Jadi Valerie selalu aku bilang kayak begitu. Jadi aku memberikan saran, bukan mengatur dia jodohnya siapa, enggak. Tapi tetap siapapun yang dekat sama Valerie aku harus tahu. Siapapun yang dekat sama Matthew aku harus tahu. Dan kalau perlu aku ketemu untuk bicara heart to heart, supaya tidak ada salah persepsi kan. Tidak ada saling menilai gitu, yang jelek gitu. Jadi begitu kita sudah mengenal masing-masing, kita tahu kamu positifnya apa, walaupun aku nggak setuju, aku ambil positifnya. Gitu aja sih. Jadi begitulah kira-kira tips-tips parenting dari Ina Thomas dan Jeremy Thomas, serta tips kecantikan dari Ina Thomas yang tetap awet muda sampai sekarang. By the way, anyway, kita ini seumuran guys. Seumuran banget. Ya wes Nak, makasih banget udah ada di podcastnya Maya Lalu TV. Mudah-mudahan emak-emak yang di sini atau bapak-bapak yang di sini atau kakak-kakak, adik-adik yang ada di sini bisa belajar menjadi orang tua yang ideal seperti apa. Tentunya tiap orang berbeda-beda. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga bisa menginspirasi kalian semua dan thank you and see you in the next content. Bye-bye. Bye. I bet you'd stick your hand in fire. I just